Halo semuanya, kembali lagi ke segmen Indonesia Hebat, di mana di sini kita akan menonton video-video yang memberikan informasi tentang Indonesia yang bikin kita bangga sama Indonesia. Oke, kalian udah nonton film agak lain nggak? Ayo, siapa yang belum nonton? Malahan bukan siapa yang udah nonton. Siapa yang belum nonton? Karena film ini udah 9 juta penonton ya. Kayaknya eh, kalau kalau aku tanyain gitu ke orang gitu, most likely mereka udah pernah nonton 9 juta penonton. Dan yang bikin bikin bangga lagi sebenarnya, kalau 9 juta penonton mah yang bangga yang buat film ya. Bukan bangga sih, ya bangga plus seneng karena eh, pasti duitnya banyak gitu ya. Tapi yang bikin bangga adalah film ini eh, sekarang lagi diputar di beberapa kota di Amerika Serikat, teman-teman, di US. Nah, itu yang bikin kita bangga dong pastinya ya. Selain di US, dia juga udah diputar di Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam gitu. Nah, selain eh, agak lain, kemarin aku juga nonton sebuah podcast, itu antar tanggal 10 April ada film yang namanya Badara Wuhi atau KKN Desa Penari Kedua. Ah, itu juga kata kata orangnya nih yang kemarin di wawancara di podcast gitu, aku lupa podcast apa juga. Tapi distributor film Badara Wuhi ini adalah eh, company yang sama yang mendistributor film John Wick. Jadi dia bilangnya ini Badara Wuhi ini bakalan juga didistribusikan ke negara-negara seluruh dunia dan pastinya juga di US gitu. Jadi mendunia lah film ini. Jadi di tahun 2024 ini baru di awal sudah ada dua film yang mendunia. Dua film dari Indonesia yang ditonton sama orang-orang asing. Nggak tahu orang-orang asing atau orang-orang Indonesia yang ada di ini ya di luar negeri. Tapi dia tampil di luar Indonesia lah gitu. Nah, tapi sebenarnya nih nggak cuma dua film itu dan sebenarnya banyak banget film-film Indonesia yang nggak kalah kerennya, yang nggak cuman ditayangkan di negara lain, tapi juga punya prestasi alias memenangkan award secara internasional. Apa aja? Kalau nggak salah ada sekitar 20 belasan ya, 15 sampai sampai 20 sekitaran itu film yang akan kita bahas di video kali ini. Siap-siap popcorn karena selain aku jelaskan sedikit filmnya apa, kita juga nonton trailernya. Film pertama adalah Ada Apa Dengan Cinta. Nah, kayaknya kalian udah tahu ya, udah dibuat sequelnya juga, Ada Apa Dengan Cinta 2, tapi yang ini adalah yang pertama, dibuat tahun 2002 dengan sutradara Rudi Sudjarwo, lalu bintang bintang filmnya atau yang membintanginya ini adalah yang bikin mereka juga luar biasa jadi aktor dan aktris yang uh, beken gitu ya, langsung jadi straight kelas A gitu ya, yaitu Dian Sastro, Nicholas Saputra, lalu ada Titi Kamal dan lain sebagainya. Oke, ceritanya simple. Ada Dian Sastro berperan sebagai Cinta. Dia waktu itu anak SMA dan dia jurnalis gitu ya. Kemudian ada Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra yang uh, puisinya puisinya itu memenangkan suatu kompetisi gitu. Tapi si Rangga ini sebenarnya nggak memasukkan puisinya itu. Tapi kemudian dia menang, terus si Cinta ini berusaha untuk wawancara si Rangga ya, tapi Rangganya nolak. Jadi Rangga ini tipe cowok-cowok cool-cool yang ya nyebelin tapi bikin gemes gitu ya. Dan akhirnya terjadilah mereka apa ya, jalinan cinta yang suka
sama-sama cinta tapi juga sebel-sebel benci-benci gitulah, tipe-tipe cinta SMA gitulah. Nah, Ada Dengan Cinta ini aku inget banget itu adalah kayaknya apa ya, trigger atau cikal bakal di mana film Indonesia bangkit kembali tahun 2002. Itu film ini ditonton oleh banyak sekali ini ya, penonton di Indonesia, beken banget. Dan itu cikal bakalnya karena sebelum-sebelumnya film-film Indonesia itu sempat down gitu ya, sempat nggak laku di pasaran bioskop Indonesia sendiri. Tapi nggak cuma di Indonesia, film ini juga sempat ditayangkan di Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, dan Singapura. Yang belum nonton atau yang pengen nostalgia, ini trailernya. Rangga ya? Ada apa? Gue mau ngucapin selamat ya buat lo. Selamat kenapa? Sebagai pemenang lomba puisi tahun ini. Kan saya udah bilang, saya tuh gak pernah ikut lomba puisi. Jadi lo gak mau diwawancara nih? Enggak. Lihat deh tuh cowok. Blin banget kan, lihatnya gayanya tuh. Kamu tuh kalau lagi kebingungan tuh lebih nyenengin ya. Lo tau gak sih si Cinta kenapa sih? Lo bikin lagu dari puisi Rangga ya? Gue tuh gak ngerti deh sama dia tuh. Kesel banget tau gak lo gue sama dia. Sejak gue ketemu lo, gue berubah jadi orang yang beda. Orang yang gak bener. Kita gak usah berhubungan lagi. Saya sayang banget sama kamu. Yang kedua adalah film agak susah nih. What they don't talk about when they talk about love. Wow, itu film, itu bahasa Inggrisnya dan literally judul filmnya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah apa yang mereka tidak omongkan ketika mereka bicara tentang cinta. Film ini diproduksi tahun 2013. Bintangnya adalah Nicholas Saputra dan juga Ayu Sita. Nah, jujur aku nggak nonton film ini, cuman film ini ditayangkan di beberapa festival internasional seperti Festival Film Sundance, kemudian ada Festival Film Internasional Rotterdam di Belanda, Festival Film Internasional Busan Korea, dan Festival Film Internasional Tokyo. Kalau nggak salah filmnya bercerita tentang kisah percintaan seorang disabilitas. Aku lupa, kalau nggak salah ini si cewek, Ayu Sitanya ini berperan sebagai seorang gadis, aku lupa nama karakternya, tapi dia nyaris buta gitu ya, dia cuma bisa lihat dengan penglihatan yang cuma 2 cm gitu, dengan si Nicholas Saputranya ini. Oke, kita lihat trailernya ya. Maaf Jo. Aku ngerti. Bosen cinta-cintaan mulu. Bagaimana perjalanan kisah cinta Joe? Nantikan lanjutan kisah Joe minggu depan. Dan jangan lupa, nantikan kisah horor Vinta yang dapat melihat makhluk gaib malam ini jam 11. Hati-hati, ceritanya sangat menyeramkan.
Siapa? Merah. Warna yang berani. Kalau putih suci. Emang gue harus bilang apa? Lo suka sama gue ya? Gitu. Oke, yang ketiga adalah Jakarta vs Everybody. Ini film tahun 2020 disutradarai oleh Ertanto Robi Sudiskam. Filmnya menceritakan tentang ini ya, tentang bagaimana beberapa orang gitu ya, beberapa pemuda lah yang berusaha atau struggling di kota Jakarta gitu, dengan tahulah ya kejamnya ibu kota seperti apa gitu. Film ini ditayangkan di Estonia dan juga di festival film Black Night di Thailand. Oke, kita lihat trailernya. Aku lagi banyak produksi nih, mau casting. Boleh dibuka bajunya? Bisa dibuka aja semuanya. Bikin masalah terus. Kapan bisa bayar utang lo? Gak ada kerjaan gue. Banyak kali kerjaan bro di Jakarta. Tinggal usahanya aja gimana. Mas, bisa bantuin orang gak? Biarin lo. Tai, goceng doang. Udah lu ada tempat tinggal nggak? Gue bercabut. Saya bawa orang nih lagi nyari tempat. Bayar sewa tiap tanggal 1. Yang penting jangan narkoba. Kerja apaan lu, Bang? Barber. Sama Bedi. Gue join nih. Setiap lo mau operasi, lo broadcast kode Jakarta. Gini-gini nih nggak cukup otak doang. Feeling lo yang harus lo asah. Itu yang paling penting. Sekarang kita party di kamar gua. Nggak punya pacar ya? Saya lihat kamu sendiri-sendiri terus. Gua abis ketemu idola gua. Siapa? Chico Jericho. Siapa? Bukan siapa, Kak. Jangan pakai rasa lo. Gue gak ada kepikiran berhenti, Bang. Say, ngapain lo ngomong serius sama gue? Lu bilang lo aktor aja masih gak bisa pakai intuisi. Dalam hidup itu nggak usah bagus-bagus amat, bisa gila. Anjing! Hidup itu cuma 1 detik dari kematian. Jadi jangan pernah lo seselin. Kalau yang belum nonton filmnya, ini masih ada di Netflix kalau nggak salah, aku pernah lihat gitu ya. Cuman memang aku juga belum nonton. Lalu ada A Copy of Mind. Ini tahun 2015, diproduksi tahun 2015, disutradari oleh Joko Anwar. Tahu sendiri lah ya Joko Anwar seperti apa. Dibintangi oleh Tara Basro dan Chico Jericho. Nah, film ini diikutsertakan pada festival di Venice, yaitu Venice Film Festival, dan juga diikutsertakan pada Festival Film Internasional Toronto tahun 2015. Yuk kita lihat trailernya aja ya. Udah ada calonnya. Ya, kalau bisa sendiri mah sendiri aja, Mbak. Kerja di mana? Facial.
di salon. Kalau cita-cita gue sih, gue pengen banget punya home theater. Nonton di layar yang gede. Ini lo yang bikin? Bikin apa? Teks? Iya. Kok ngaco? Oh, kalau mau nyari yang bagus, nyari yang asli lah. Bajakan selalu protes. Mau ngomong aja sama gue. Keperluannya adalah untuk membuat undang-undang. Lalu yang kelima ada The Raid. Siapa yang belum nonton, film ini juga cukup booming, diproduksi tahun 2011. Dibintangi oleh Iko Uwais dan Joe Taslim serta beberapa bintang besar lainnya. Film ini bercerita tentang penggerebekan, seingatku ya, aku lupa ingat karena udah lama banget. Penggerebekan pasukan elit nih, pasukan polisi elit yang menggerebek sebuah apartemen yang ditengarai, aku lupa kalau nggak bandar narkoba, teroris gitu, aku lupa. Tapi terus terjadi baku tembak dan baku hantam yang cukup seru gitu ya. Ini keren banget filmnya. Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. Film ini ditayangkan di cukup banyak banget festival. Aku sebutin satu-satu ya. Cukup banyak. Ada Festival Film Internasional Toronto dan ditayangkan sebagai film pembuka di Midnight Madness dan dia mendapatkan award yaitu The Cadillac People's Choice Midnight Madness Award. Selain itu dia ditayangkan di Festival Film Internasional Dublin Jameson, Irlandia, Festival Film Glasgow di Skotlandia, lalu ada Festival Film Sundance di Utah, USA, kemudian ada South
by Southwest Film SXSW di Austin, Texas, US juga. Kemudian ada Festival Film Busan di Korea Selatan. Sehingga film ini menjadi film komersial produksi Indonesia pertama yang paling berhasil di tingkat internasional. Film komersial berikutnya yang juga ternyata berhasil mendapatkan penghargaan di internasional adalah Gundala. Kalau film ini dirilis tahun 2019, sutradaranya lagi-lagi Joko Anwar, bintangnya juga nggak cemen-cemen. Aku inget banget ngeliat photoshoot deretan aktornya itu bikin drooling karena ganteng-ganteng banget. Ada Abimana Arya Satya, ada Tara Basro, ada Aryo Bayu, ada Rio Dewanto, dan sederetan bintang lainnya. Dia selain di Indonesia ditayangkan di Amerika Serikat, di beberapa negara Eropa dan Asia. Banyak banget juga. Kemudian dia juga dapat penghargaan menjadi nominasi di Best Production Design di Asia Film Awards. Nggak menang sih, tapi dia masuk nominasi. Oke, ini trailernya. Saya harus kasih contoh. Sekarang waktunya anak-anak yatim bangkit. Bergerak bersama. Kamu siapa? Rakyat. Selanjutnya lagi-lagi filmnya Joko Anwar, Pengabdi Setan. Diproduksi tahun 2017, bintangnya lagi-lagi Tara Basro. Oke, kayaknya Joko Anwar sama Tara Basro ini satu manajemen mungkin, atau somehow Joko Anwar cocok banget sama Tara Basro karena kalau sutradaranya Joko Anwar, most likely bintangnya Tara Basro. Di Indonesia, Pengabdi Setan ini box office banget di Indonesia. Tapi jujur aku nggak nonton karena takut. Tapi dia box office banget. Dan saking box office-nya, dia kalau nggak salah sudah kayak dibeli oleh puluhan negara gitu ya. Tapi dia yang aku dapat informasinya adalah ditayangkan di Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Tapi dia sudah dibeli. Selain Amerika Serikat, ada Polandia, Jepang, dan kabarnya sudah dibeli oleh 42 negara. Tapi informasinya yang di internet ya, informasinya yang menayangkan adalah yang itu. Tapi kalau sudah beli harus ditayangkan ya, kalau nggak kan rugi. Lalu dia juga pastinya mendapatkan penghargaan Best Horror Film di Toronto After Dark Film Festival,
lalu Best Horror Film di Overlook Film Festival, lalu Best Horror Film di Popcorn Frights Film Festival. Oke, kita lihat trailernya ya. Tolong disisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boni sama Ian boleh pindah kamar gak? Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Orang mati nggak bahaya. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Oke, next. Kali ini adalah film pendek berjudul Perenjak. Diproduksi tahun 2016, disutradarai oleh Wregas atau Wregas Banu Teja. Dia mendapatkan beberapa penghargaan. Ada Leica Cine Discovery Prize di Festival Film Cannes tahun 2016. Aku nggak tahu tadi pronounsnya benar atau salah ya, tolong ini bawah. Lalu ada Best Fiction Short Film di Festival Film Internasional Melbourne, Australia. Lalu ada Best Southeast Asia Short Film di SGIF Silver Screen Award. Kita lihat aja trailernya seperti apa. Aku belum nonton dan di OTT nggak ada, jadi kita lihat aja trailernya seperti apa ya. Tunggu. Aku tenan pengen njaluk tulung kowe. Aku lagi butuh duit tenan, dan iso ngenteni suwe. Ki aku duwe korek. Sak batang regane 10.000. Orang tenan. Gak apa nek nggo aku. Gah ku ra iso. Sik to, aku durung rampung. Oke, selanjutnya ada Habibie dan Ainun, diproduksi tahun 2012. Ini juga salah satu film yang cukup besar di Indonesia, terutama waktu itu karena premiernya ditonton oleh presiden, gitu ya, oleh sang ini sendiri, sang karakter sendiri waktu itu almarhum B.J. Habibie, lalu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lalu ada
Joko Widodo yang waktu itu masih Gubernur DKI dan sejumlah aparat pemerintahan lainnya. Bintangnya adalah Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Kurang apa coba? Ini adalah film tentang, seperti judulnya, adalah film perjalanan kisah percintaan antara almarhum Pak Habibie dengan almarhumah Bu Ainun. Seperti itu. Nah, film ini mendapatkan penghargaan di Asian Pacific Screen Award dan Shanghai International Film Festival di Cina pastinya. Kita lihat trailernya ya. Ainun, saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Entah kita bisa hidup muda atau tidak di sana. Tapi yang jelas, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk Ainun. Kita harus mengembangkan industri strategis. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsamu. Sumpah Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kamu itu pemimpin negara. Kalau kamu tidak bisa pimpin tubuhmu sendiri, gimana kamu mau pimpin tubuh 200 juta orang? Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Hati menggeliat mengusik renungan. Saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Jangan terus dampingi. Harus berapa kali lagi Ainun dioperasi? Seperlunya. Suara sampai sembuh. Dan terima kasih Allah. Engkau telah lahirkan saya untuk Ainun. Dan Ainun untuk saya. Terima kasih Allah. Engkau telah pertemukan saya dengan Ainun dan Ainun dengan saya. Kemudian kau berikan kami bibit cinta yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi. Ainun, jangan tinggalkan saya. Selanjutnya adalah The Look of Silence. Diproduksi tahun 2015, ini adalah film dokumenter tentang kehidupan seorang adik dari orang yang dianggap PKI dan dibantai pada tahun 1965. Kalau nggak salah kemudian si adik ini dia berusaha untuk mencari keadilan bagi kakaknya. Minta keadilan nggak cuma bagi kakaknya, tapi bagi keluarganya yang karena dianggap PKI kemudian didiskreditkan dan didiskriminasikan begitu. Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih. Itulah dia politik. Jadi kepiye mak perasaan mama tinggal cerok di antara pembunuh anak mama? Kita nang lingkungannya kita
guru, kepala desa, itu termasuk orang yang ikut membunuh. Kalau orang sini, orang kampung sekitar Bapak, itu takut sama Bapak. Orang yang tadi 4 kerja orang tuh nggak tahu. Coba orang tuh tahu. Kalau dia lawan macam saya ini kata orang tuh cuma. Kalau abangku itu orang yang dipotong juga. Saya tanya Adi, abang Awa itu jadi organisasi di Medan. Pikir nggak usah, itulah. Bilang karena ada lah gak apa-apa. Kalau kita kaji dulu begini, kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Gak bisa kita bayangkan ya. Film ini mendapatkan penghargaan yaitu nominasi untuk Academy Award alias Oscar, teman-teman. Yaitu dia pada Oscar ke-88 untuk kategori fitur dokumenter terbaik. Wah, nggak kaleng-kaleng nih, langsung ke Oscar. Film selanjutnya adalah Skala Niskala. Ini diproduksi tahun 2017. Kalau nggak salah tentang ada anak kembar, cowok sama cewek, kemudian yang cowok itu meninggal karena suatu penyakit, dan sejak saat itu yang cewek ini semacam dia bisa, karena mungkin depresi atau mungkin juga ada keterikatan batin gitu ya, dia punya dunianya sendiri yang dia bisa ngomong dengan suatu karakter di ininya sendiri gitu ya. Ditayangkan pada Festival Film Internasional Busan, Festival Film Internasional Toronto, dan Jogja Netpac Asian Film Festival. Dia mendapatkan penghargaan antara lain Grand Prize di Tokyo Film X International Film Festival tahun 2017, lalu Best Youth Feature Film di Asia Pacific Screen Awards tahun 2017. Ini kalau nggak salah filmnya berbudaya Bali ya, bahasanya pun bahasa Bali. Kita lihat trailernya. Ingat ya terus tekan 1 sang yang ratih ke dadah bulan. Tantra itu kakak? Adik kembar. Katanya yang namanya kembar buncing itu adalah simbol keseimbangan. Asana yang dari bulannya galang joy. Galau gelu hilang galangnya. Andre, ibu nak nawang, Ning pasti iseng aja. Ibu masih iseng.
dene bulane. Sekar di sekar emas Selanjutnya adalah Laut Memanggilku, produksi tahun 2021, disutradarai oleh Tumpal Tampu Bolon, dibintangi oleh Muhammad Umar dan Diki Takiyuddin. Film ini mendapatkan penghargaan Sonj Award atau tulisannya Sonje Award pada Festival Film Internasional Busan 2021. Aku belum lihat ya, jadi aku nggak tahu ceritanya tentang apa. Kita lihat trailernya. 5, 6, 7, 8, 10, 85, 67, 83, 45, 5, 60, 61, 2. Awo. Surah berangkat dulu, Bu. Bego lu. Selanjutnya ada Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, produksi tahun 2021. Sutradaranya namanya Edwin. Dia ditayangkan di banyak sekali festival, aku sebutin ya. Ada di Toronto International Film Festival, yang kedua di Film Fest Hamburg, kemudian di Busan International Film Festival, lalu ada di BSI London Film Festival, ada di Vienna International Film Festival, lalu ada di Tokyo International Film Festival. Dia mendapatkan penghargaan Golden Leopard di Leokemo Film Festival. Aku tak bisa menjadi kekasihmu. Kau tak akan mengerti. Namanya Ajo Kawir. Ia mungkin tak perlu duitmu, tapi ia pasti akan senang memiliki alasan untuk berkelahi. Ya, itu. Hei, ada urusan apa? Aku tidak berurusan dengan perempuan. Aku tak paham apa maumu. Jawab, tolong. Aku mencintaimu, Item. Tapi apa yang akan kau lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngaco? Aku akan mengawininya. Ita, kamu belum kenalin Budi sama Ajo ya? Katanya kau jagoan dari Bojong Soang itu ya? Jo, burung mah apa kabar? Tahan. Mau sembuh apa tidak? Kau tidak bahagia dengan pernikahanmu itu? Aku bahagia. Jangan bohong. Jangan kau bawa-bawa gadisku. Jika kau ingin berkelahi denganku, katakan saja kapan dan di mana. Kau tidak pernah tahu sesulit apa mengalahkan si Macan. Aku tak takut melawan si Macan. Kalau dia datang dan mengajarmu, itu hal yang wajar. Tugasmu hanya melenyapkan dia tanpa jejak.
Berikutnya adalah penyalin cahaya atau fotokopier. Ini produksi 2021. Sutradaranya adalah Regas Batuneja. Aku nonton film ini di Netflix. Ini kalau nggak salah tentang seorang mahasiswa beasiswa namanya Sur. Panggilannya Sur, aku lupa Suryani atau apa. Dia masuk UKM teater gitu ya, tapi bukan ini utama gitu, tapi dia terlibat di sana. Kemudian si teaternya ini pokoknya berprestasi, aku lupa menang lomba atau gimana. Terus mereka party. Nah, dia datang di party itu. Terus dia kayak mabuk berat gitu. Keesokan harinya dia menemui bahwa ternyata ada skandal tentang dia. Gitu. Terus dia berusaha mencari tahu skandalnya tentang apa gitu. Pokoknya ada yang ngeprank dia lah gitu. Sampai dia harus kehilangan beasiswanya. Kemudian dia berusaha cari tahu, tapi ternyata ada orang kuat di belakangnya sehingga agak susah. Terus dia balas dendam, ada kaitannya dengan mesin fotokopi, teman-teman. Aku nggak bisa spoiler terlalu banyak. Nah, kayak judulnya fotokopier gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Dia ditayangkan di Busan International Film Festival. Gitu. Berikut trailernya. Kamu ini kerap acap kali atau gemar pergi ke diskotik? Tak berkelakuan baik maksudnya apa? Tapi Sur berhak merayakan kemenangan Sur, Pak. Beasiswa lu hilang, Tom. Karena kelakuan lu yang nggak baik. Gue mesti cari bukti kalau gue dikerjain. Gue mau nyolong data dari HP anak-anak. Mungkin gak ya, Kak? Kalau minuman saya dikasih obat. Semalam yang nganterin saya pulang siapa ya, Bang? Edgar kan? Bang Tarik. Sur, lu ngapain nempel gue mulu? Gue lagi sibuk deh. Terus selfie gue siapa yang ngambil? Mana gue tahu. Bang Tarik sengaja kan ngasih obat ke minuman saya? Kita menuju ke tempat party. Seharusnya mereka yang ditanya soal pembelaan itu, Pak. Sur, apaan sih lu? Kenapa sih lu? Hah? Stop. Bapak udah! Nggak usah tunjuk-tunjuk segala! Iya! Wah, salah tuh! Dan demi memastikan persebaran harus menerapkan 3M. Menguras, menutup, mengubur. Kemudian ada Turah tahun 2016. Dia ditayangkan di ACMI atau HMI, Cinema Federation Square, Melbourne, dan mendapatkan penghargaan Asian Festival Film Special Mention dalam Singapore International Film Festival. Selain itu, film ini, Turah ini, menjadi perwakilan Indonesia di film berbahasa asing di Academy Award tahun 2016. Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Jaraku tak kayak kue lumrah hodat. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemahe Juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan no, pan motong pira. Bojone kon piye? Waras. Waras kan. Malah saniki tambah seneng. Dijanjeni badhe diparingi listrik, badhe diparingi toya bersih wonten napa. Tapi ngantos sepriki mboten wonten jebabule padane. Iku pripun niku, Pak? Duit sing yang sampean ke mau oleh, kuwi dudu pecingan cuma-cuma sekadarso. Dudu apa maning sodako apa infake darso. Hah? Kuwi duit mau
Kue duit bagian sampean kabeh, sebabe sampean kabeh nyambet gawe. Jadi kue upae. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung Tirang. Tindak kabeh. Jaga sing temelanan kampung kie. Bakal panana rut gedean. Lalu di tahun 2017 ada Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Dia dibintangi oleh Marsha Timothy, ditayangkan di 18 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan negara Asia Tenggara. Dia mendapatkan penghargaan Grand Prize Tokyo Film X International Film Festival, dan dia menjadi perwakilan Indonesia di film berbahasa asing Academy Award tahun 2017. Ini aku nontonnya di Netflix, jadi kalau belum nonton bisa nonton di Netflix. Seingatku ceritanya adalah si Marlina ini yang diperankan oleh Marsha Timothy itu adalah seorang janda yang kemudian pada suatu hari dia diperkosa oleh seorang pria gitu ya. Kemudian pria itu nagih utang atau gimana, terus dia diperkosa, kemudian dia membunuh pria itu. Kemudian dia lari, habis membunuh dia lari, dan sampai akhirnya film ini menceritakan perjalanan pelariannya, sampai kemudian dia, aku lupa, either menyerahkan diri atau ditangkap oleh polisi. Nonton aja. Silakan nonton trailernya dulu. Ambil kamu uang. Semua kamu Lo orang mau apa kesini? ambil kamu uang. Semua kamu ternak. Kalau masih ada waktu, tidur dengko, kita bertujuh. Oi, Marlina tunggu! Kok bisa ikut dengan saya saja? Kok bisa pergi gereja? Melakukan dosa. Saya tidak merasa berdosa. Saya cuma mau dengan kepala kembali. Masuk sudah. Sumpah demi Tuhan, saya tidak tidur dengan laki-laki lain. Kalau begitu kok kasih lari tuh anak sekarang. Sekarang! Kau tidak percaya sama saya, Marlina? Tidak mau cerita. Kenapa kau bawa itu? Ini sam tahanan. Malam ini, kau adalah perempuan yang paling beruntung. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Kemudian ada Kucumbu Tubuh Indahku di tahun 2018, disutradari oleh Garin Nugroho. Film ini ditayangkan di Festival Film Internasional Venesia, lalu Festival Tiga Benua Nantes, dan Jogja Nepek Asian Film Festival. Mendapatkan penghargaan Bisatro
di Onro Award dari Venice Independent Film Critic. Susah banget deh. Itunya aku nggak tahu cara nyebutnya ya, semoga benar. Pisatro de Onro Award. Dapatkan film terbaik di Festival des Tiga Kontinen. Lalu dia juga menjadi perwakilan Indonesia untuk film berbahasa asing di American Award tahun 2018. Ini lagi-lagi film berbahasa Jawa kalau nggak salah ya. Nggak deh, nggak berbahasa Jawa. Tapi lucunya film ini walaupun ditayangkan di berbagai negara, itu di Indonesia sendiri nggak semua kota memperbolehkan film ini tayang. Karena dia membahas bahasanya tabu gitu. Di trailernya juga nggak terlalu dibahas, nggak kelihatan kalau trailernya. Tapi kalau nggak salah ada seorang penari gitu ya. Ada seorang penari. Coba lihat trailernya. Jenengku sopo? Sungom. Puter, buka, tutup, blondu. Oh, precenganmu. Demok. Bumi kelak lain jangan harus paling cacaran parat. Yang namanya hidup itu cuma numpang ngintip urip. Pisah, pindah, mati, kuwi biasa. Iki gemblakmu. Sok sopo sing wani nyuwil kulit lan daginge aku tandingi. Tubuh kamu yang bawa urip dan bawa mati. Berikutnya adalah Impertigo. Apa itu? Impertigo ini kalian pasti tahu lah bahasa Indonesianya. Perempuan Tanah Jahanam. Tahu kan? Diproduksi 2019, disutradarai oleh Joko Anwar, dibintangi oleh guess what? Tara Basro, tuh kan? Lalu ada Christine Hakim dan sejumlah nama besar lainnya. Aku nggak nonton. Jujur, aku nggak pernah nonton film film horor Indonesia. Kenapa? Takut. Jujur aja. Kayaknya film aku pernah nonton apa ya? Cuman dulu banget. Jelangkung. Ya, Jelangkung aku pernah nonton, Kapok-Kapok. Terus yang zaman dulu waktu kecil sih iya kayak Susana dan lain sebagainya aku nonton. Cuman itu pun aku nonton di TV dan sembunyi di sofa. Anyway, ditayangkan di Sundance Film Festival Utah, USA betul ya, tahun 2020. Dan dia merupakan perwakilan Indonesia di film bahasa asing di Academy Award alias Oscar. Kita lihat trailernya ya. Gue nyesel banget ngajak lo bisnis. Karena tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh.
kemana? Orang tua itu nggak terlalu penting. Ya, tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih, apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya bang, desa itu tuh desa terpencil mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, kuburan anak kecil. Kesalahan yang harus aku hapus. Oke, lalu ada Yuni, tahun 2021, sutradaranya adalah Carmila Andini. Dia meraih penghargaan Best Young Cineastes Award di Palm Springs International Film Festival. Lalu dia juga menjadi perwakilan Indonesia di film berbahasa asing di Oscar tahun 2021. Kita lihat dulu trailernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan dan mewajibkan tes keperawanan bagi seluruh siswi. Emang nggak mau pacaran yang tempat sepi kok? Ngapa dibayar sih? Didelengi baik. Suaranya meranako. Satakna, lamun boga budak suga kabogo ulah dilila-lila. Langsung bae diijabkeun, dikawinkeun. Wes, telat ya. Nah, telat naon? Kaburu dicokot batur. Saha? Neng Uyun. Teh, bener tah. Teh harap nikah. Yuni kusar, pengennya sing kayak Pak Damar. Masa bro Yuni, iya resep ke Pak Damar? Kagum baik. Kagum. Insya Allah, rakyat kula ge sampun setuju. Insya Allah. Niki maksudnya apa ya? Mungkin upami Yuni sampun sah sareng kula. Laning malam pertama, Yuni maler perawan. Kontan kula tampih malih 20 juta. Iki sekabe sing nyediani jalur penerimaan calon mahasiswa baru tanpa tes. Syaratnya minimal ranking 3, ning sekolah, syarat liane kudu durung nikah. Lamaran sing keluar. Kita marah warna ya. Mendingan siapa sih gelem di wayu? Aki-aki pisan. Tapi lamun kita orang nerima, jadi hebat mali. Pelak lamaran, duwih sing rong balen. Bakal aja duhe ada. Film berikutnya adalah autobiografi, disutradari oleh Makbul Mubarak, dibintangi oleh Kevin Ardilova dan Arswendi Suara. Jadi premiernya dia itu ada di Venice International Film Festival dan dia memenangkan FI
Presi, dia memenangkan FI Presi, jadi tulisannya FIPRESCI Award. Susah banget, aku nggak tahu bacanya FI Presi atau FI Presi, ya, Award untuk Best Film in Section Other than the Main Competition. Ya, itu. Jadi kategorinya adalah dia memenangkan film terbaik di sesi lain dari film utama. Itu ya. Plotnya apa atau jalan ceritanya apa? Ini tentang Rakit, si Kevin Ardilova itu yang menjadi pembantu atau ART dari seorang purnawirawan jenderal ini diperankan oleh Arswendi yang ingin nyalon. Sounds familiar? Iya. Aku tidak ngomong apa-apa, oke? Kita coba lihat trailernya. Putranya Amir. Ya, Pak. Siapa bilang saya minum kopi? Duduk. Nyala. Jenderal di sini. Ya, kerja sama ayahnya Bapak. Kakek saya kerja untuk kakek Bapak. Saya kerja untuk Bapak. Anakmu baik banget sama aku, Mir. Apakah bapak-bapak dan saudara-saudara mendukung? Mendukung? Yang keras! 1, 2. Kamu itu persis seperti saya muda. Git, jangan gampang percaya. Ayo, temenin. Enggak, aku nggak ikut-ikutan, Git. Kamu tuh kalau dikepung di sini, jangan blokade panjang. Kelihatan panik kamu. Tenang. Itu adalah film-film yang mendunia dan berprestasi di internasional. Intinya film-film Indonesia bagus-bagus, teman-teman. Dan selain itu sebenarnya hampir setiap tahun Indonesia itu selalu mengirimkan satu film untuk dimasukkan ke klasifikasi untuk film berbahasa asing untuk Academy Awards atau Oscar. Aku bacain ya. Di tahun 1987 ada Naga Bonar. Ini filmnya ini pemerannya adalah Deddy Miswar waktu itu. Lalu di 1989 ada Cuk Nyak Din. Ini pemerannya adalah Christine Hakim. Sangat bagus filmnya, aku nonton. Lalu 1990 ada Langitku Rumahku. Lalu di 1992 ada Bibir Mer. Lalu di 1998 ada Daun di Atas Bantal.
aku nonton, aku lupa tapi filmnya seperti apa, tapi aku nonton ini. Lalu 1999 ada Sri, 2002 ada Chow Bau Kan. Ini bagus banget filmnya, mirip-mirip Geisha gitu seingatku. Lalu ada Biola Tak Berdawai. Tahun 2003, ini yang main Nicholas Saputra juga. Cukup bagus, aku nonton, aku beli DVD-nya, original ya, aku beli DVD-nya. Lalu 2005 ada Gi, ini juga Nicholas Saputra yang main. Aku beli DVD-nya tapi belum nonton. Kemudian di 2006 ada Berbagi Suami. Aku lupa, kayaknya nggak pernah nonton. Lalu di 2007 ada Dennis Senandung di Atas Awan. Kayaknya aku punya DVD-nya juga tapi belum nonton. 2009 ada Jamila dan Sang Presiden. Lalu di 2010 ada Alangkah Lucunya Negeri Ini. Lalu di 2011 ada Di Bawah Lindungan Ka'bah. Di 2012 ada Sang Penari. 2013 ada Sang Kiai. 2014 ada Soekarno. Ini bagus teman-teman. Perjalanannya almarhum presiden pertama kita, Soekarno. Silakan nonton, di Netflix masih ada. Lalu ada 2016 Surat dari Praha. 2017 ada Turah tadi. Lalu 2018 Marina si pembunuh dalam 4 babak yang tadi aku udah bilang. Lalu 2019 ada Ujungmu Tubuh Indahku. 2020 ada Perempuan Tanah Jahanam. Di 2021 ada Yuni yang tadi. 2022 ada Ngeri-Ngeri Sedap. Lalu 2023 autobiografi. Jadi hampir setiap tahun dari tahun 1987 Indonesia itu mengirimkan perwakilannya untuk film berbahasa asing atau film apa ya? Film spesial ya, untuk film kategori berbahasa asing di Oscar. Tapi masuk nominasi aja enggak. Boro-boro menang, masuk nominasi aja tidak. Jelek berarti film Indonesia. Nggak bisa gitu. Awalnya aku gitu, aku pikir gitu. Masa iya sih, karena aku objectively ya, aku melihat film-film Indonesia yang tadi, beberapa film internasional yang tadi, itu bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget, jujur deh. Kalau kalian lihat nggak kalah sama film-film Korea. Kalian ingat Parasite? Parasite film yang memenangkan Oscar di film berbahasa asing itu ya. Itu bisa menang gitu. Dan Parasite memang bagus. Tapi film Indonesia nggak kalah bagus loh sebenarnya. So kenapa bahkan masuk nominasi aja enggak? Terus aku cari tahu kan. Ternyata jadi ceritanya gini. Jadi setiap film yang menjadi perwakilan itu, dia mesti memenuhi beberapa persyaratan. Dia harus diputar di beberapa bioskop di tempat perhelatannya Academy Award. Jadi sebelum Academy Award, jadi dia harus diputar di beberapa tempat itu. Kemudian
di vote teman-teman. Jadi untuk di vote itu, yang nge-vote itu jurinya, jadi gini, Oscar tuh jurinya banyak, nggak kayak festival-festival yang mungkin jurinya cuma 5 atau 10 gitu ya. Jadi jurinya ini semacam, jadi ini kayak semacam kompetisi Indonesian Idol, X Factor, dan lain-lain gitu. Based on vote, teman-teman. Tapi yang vote juri, tapi jurinya banyak. Nah, sehingga untuk dia bisa, bahkan untuk bisa di vote, kan orang harus nonton. Nah, yang mendaftarkan di kategori film berbahasa asing ini, nggak cuma di Indonesia dong. Di dunia itu ada sekitar 200 negara. Katakanlah 100 saja yang mendaftarkan gitu ya. Jadi ada 100 negara yang mendaftarkan filmnya. Nggak mungkin juri-juri ini nonton 100 film itu. Jadi, untuk si juri-juri itu bisa nonton, untuk juri-juri ini bisa ngevote, mereka kan harus nonton. Untuk juri-juri ini bisa nonton, mereka harus bahkan tahu ada film ini dan harus tertarik untuk nonton. Karena mereka harus nonton 100, nggak mungkin dong mereka nonton semuanya. Jadi, si film ini, si negara ini harusnya, dia harus kampanye, harus promo, agar filmnya ditonton, agar filmnya menarik untuk ditonton oleh para juri, sehingga ketika dia ditonton, baru dia bisa di-vote. Paham enggak? Nah, masalahnya, kayaknya Indonesia enggak punya budget untuk itu. Jadi dia cuma masukin aja, tapi dia enggak punya budget untuk itu. Meanwhile, kenapa Parasite bisa menang? Negara Korea Selatan menggelontorkan dana senilai 6 miliar untuk promo film ini hanya di Oscar aja. Jadi para judges itu tahu, ada film ini nih, Parasite ini, kemudian mereka nonton, kemudian mereka nge-vote, gitu ceritanya teman-teman. Sementara film-film Indonesia gak ada dananya, 6 miliar men. Siapa mau ini gitu ya? Ya bisa aja mungkin, tapi kan ya harusnya pemerintah bisa ya, kalau niat ya, maksudnya didanakan. Sebenarnya 6 miliar untuk dana APBN kita nggak gede-gede amat sebenarnya. Bisa lah ya, harusnya ya. Tapi ya mungkin dianggap tidak penting karena masih banyak masalah yang lebih penting di Indonesia. Untuk dana 6 miliar itu masalah apa? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti seperti itu. Jadi poinnya adalah bukan film Indonesia itu tidak bagus. Karena jujur kalau kita lihat kalau kalian nonton tadi sudah banyak penghargaan untuk berbagai film Indonesia. Dan bahkan untuk film-film yang di Academy Award itu banyak banget penghargaannya gitu kan ya. Tapi ya memang perlu duit untuk dipromokan sehingga juri-jurinya bisa tahu ada film ini nih masuk nominasi, mari kita tonton. Kemudian mereka bisa nonton dan aku yakin kok ketika mereka nonton mereka pasti nge-vote. Cuman masalahnya mereka nggak tahu aja. Poinnya di sana sih. Anyway, itu tadi kenapa film-film Indonesia nggak pernah masuk nominasi. Gitu. Diwakilkan terus sih, tapi nggak pernah masuk nominasi. Nah, oke. Jadi kita harus gimana? Aku nggak tahu. Ada ide? Silakan komen di bawah. Kalau ada ide gimana caranya ya biar film Indonesia paling nggak masuklah nominasi film berbahasa asing walaupun nggak menang. Masuk dulu deh, gitu. Gimana cara cari dananya? Selain nge-push pemerintah. Kenapa sih aku bilang gitu? Istilahnya gini, kalau nge-push pemerintah, ya ayo, tapi mau sampai kapan? Ada nggak alternatif cara? Ada nggak cara-cara inovatif yang kita bisa usahakan sendiri agar sesuatu itu berhasil? Silakan komen di bawah gimana caranya. Mungkin kita bisa
ajukan itu ke para senior-senior Indonesia untuk kemudian kita bisa secara swadaya mempunyai dana untuk bisa mempromosikan film Indonesia next untuk di Oscar. Kok jadi berat? Nggak apa-apa ya. Demi kemajuan Indonesia. Oke, itu tadi film-film Indonesia yang mendunia, yang berprestasi di dunia, yang kalau kalian lihat trailernya bagus-bagus banget, nggak kalah sama film Hollywood dan sama film-film yang lainnya. Bagus-bagus teman-teman. Ada beberapa yang di OTT, ada yang di Netflix, ada yang di video, ada yang di View. Silakan kalau Anda mau cari. Ada di beberapa situ, tapi yang kayak Perenjak itu kayaknya nggak ada. Skala Niskala aku kemarin cari juga nggak ada, Turah nggak ada. Tapi ada banyak yang lainnya. Kalau belum nonton Gundala misalnya, belum nonton apa tuh Impertigo misalnya, bisa dilihat gitu ya. Ada banyak film-film bagus Indonesia yang layak kita tonton. Oke. Sekali lagi, kalau ada film-film yang enggak atau kelewatan, film bagus Indonesia yang menjuarai di internasional, komen di bawah. Oke. Kemudian, kalau mungkin juga ada ide, mau bahas apa lagi di video selanjutnya, silakan juga komen di bawah. Aku akan usahakan untuk riset, cari informasi sebelum kemudian bikin videonya buat kalian. Oke? Kenapa? Karena aku suka sekali bikin video ini. Setiap kali aku riset bikin bangga. Gitu. Dan aku harap kalian yang nonton video ini juga bangga sama Indonesia. Oke, silakan like video ini kalau suka, kemudian share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video Indonesia hebat selanjutnya. Karena kalau bukan kita yang bangga sama Indonesia, siapa lagi? Dadah.